Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji Dipun yang baik, apa kata Nabi tentang awal kehancuran? Manusia terbaik di muka bumi yang kata-katanya pasti benarnya, yang kata-katanya terbukti di dalam kehidupan sehari-hari, yang kata-katanya didasarkan pada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kata-katanya tidak bisa dibantah, yang kata-katanya pasti berlaku pada siapa saja. Pernah menyampaikan sabdanya kepada kita semua berkaitan dengan awal kehancuran seseorang. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa wa iyyakum wal kadhiba wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jadilah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sahabat ngaji Dipun yang baik, ternyata kejujuran itu membuat kita menjadi orang yang baik. Kebaikan kita akan membawa kita kepada surga. Surga kalau kita maknai di zaman ini adalah kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan yang baru. Sehingga kalau kita membiasakan diri sebagai orang yang jujur, Allah pasti menulis kita sebagai orang yang jujur. Dan kalau sudah Allah menulis sebagai orang yang jujur, itu artinya makhluk Allah juga menyikapi kita sebagai bagian dari orang-orang yang jujur. Dan betapa nikmatnya mendapat respon dari orang lain tentang kita, bahwa kita adalah orang yang jujur. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang berbohong, maka bohongnya itu akan meminta kebohongan berikutnya. Kebohongan berikutnya meminta kebohongan lagi, sehingga bertumpuk-tumpuk kebohongannya. Kalau sudah seperti itu, maka orang itu menjadi orang yang jahat, dan kejahatan dia membawanya kepada neraka. Neraka pada zaman ini, pada saat ini, adalah kesengsaraan, kegelisahan, penderitaan, malapetaka, dan kehancuran. Apabila ada orang yang cenderung berbohong, maka dia akan mengulang kebohongannya itu, dan Allah menulis orang tersebut sebagai pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perilaku atau ucapan bohong.
Sahabat ngaji dipun yang baik, dari hadis ini kita bisa belajar bahwa kehancuran, malapetaka, penderitaan, kesengsaraan itu ternyata diawali dari kebohongan. Sebaliknya, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan itu diawali dari kejujuran. Dari hadis ini kita memiliki pemahaman bahwa kita bisa memilih sebagai orang yang jujur atau memilih sebagai orang yang bohong. Sebagai manusia sudah diberi kelebihan oleh Allah berupa otonomi, berupa kewenangan untuk memilih apakah kita saat ini, sedetik lagi, semenit lagi memilih sebagai orang yang jujur ataukah memilih seperti mereka, orang-orang yang bohong. Dari otonomi itu, dari kewenangan itu, tentu kita kepingin jadi orang yang bahagia, kepingin jadi orang yang baik. Berarti kita memilih kejujuran sebagai pintu gerbangnya. Sementara ada saja orang yang memilih kebohongan, dan orang seperti itu mengabaikan dampak negatif dari kebohongan yang dipilihnya saat ini. Sahabat ngaji dipun yang baik, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu jujur, baik, dan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas like dan subscribe-nya.